Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Before we start our class, I want to introduce myself. My name is Nidaul Hasana, and I will be your teacher for this lesson. Before we start our class, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Before we start our class, let's pray together. Pray begin. I want to make an attendance list. Please make attendance list on our WA group. You may list your name who are attends for today lesson. So today material is about descriptive text. Next slide. Nah ini, what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Descriptive text is a text tells what a thing or a person like. Di descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara detail dalam suatu objek. Jadi descriptive text ini adalah teks yang berbicara tentang bagaimana sesuatu atau seseorang itu terlihat. So next is about the purpose of the descriptive text. The purpose of the descriptive text is to describe a particular person, place, or thing. So the purpose of this text is jadi untuk mendeskripsikan orang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. So it is specific things. For example, we describe about our family, our best friend, teacher, or maybe our house, interesting place in our city, and so on. Jadi descriptive text itu yang bertujuan untuk mendeskripsikan orang, benda, atau tempat tertentu yang dimana kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Jadi descriptive text ini penggunaan kalimatnya itu kebanyakan adjektif. Jadi kita menggunakan kosakata adjektif. Next, we move to descriptive text structures. Jadi di descriptive text itu ada dua structures, yaitu identification and description. So in this identification, this section contains a brief introduction to the object to describe. Typically, it includes the name of the object and general information that provides an initial overview. Jadi, for example ya, kalau kita mendeskripsikan tentang orang, itu kita hanya mention namanya, tahun lahirnya, dia tinggal di mana, pokoknya it's something like that. Jadi dia tuh hanya hal-hal yang spesifik seperti perkenalan begitu di bagian deskriptifnya ya. Jadi itu hanya menjelaskan hal-hal yang kecil, belum keseluruhan teksnya. And next, that is description. Nah, in this section provides more in-depth detail about the characteristic of the object being described. Each part of or aspect of the object is explained one by one. For example, my new car is one of the latest sport cars from Italy. The car is a 2-passenger seat model or sedan car. The one seat is for the driver and the other is for a single passenger. Jadi di description text itu example-nya tuh such as size, shape, color, and texture, special characteristics such as the function, use or uniqueness of the object, impression or feeling such as the aroma, taste, or atmosphere associated with the object,
and so on. Jadi makanya itu di bagian di deskripsi teks ini kita itu banyak menggunakan adjective atau kata sifat. Nah, that's about the structure of the text. Next, we move to the linguistic features of the text. Nah, ini dia linguistic features-nya dari descriptive text. Sebenarnya ada banyak linguistic features dari descriptive text, tapi saya hanya mencantumkan bagian terpenting yang menurut saya penting di bagian ketika kita membuat descriptive text ini, yaitu using simple present tense, using adjective seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan focus on particular person or thing. Nah, jadi descriptive text ini kita menggunakan tenses simple present tense ya. Sebelumnya adik-adik mungkin sudah mempelajari apa itu simple present tense. Jadi simple present tense itu adalah tenses yang menjelaskan fakta atau sesuatu yang terlihat. Jadi apa yang menurut kita terlihat itu yang kita jelaskan, dia sesuai fakta. Tidak terjadi di masa lalu atau di masa yang akan datang. Dia terjadi sekarang, apa yang kita lihat itu. Jadi itu adalah pengertian dari simple present tense. Nah, selain itu, karena kita menjelaskan tentang sesuatu, tentunya kita menggunakan adjective atau kata sifat. For example, Miss Clara is beautiful. Jadi beautiful itu adalah kata sifat. Or my house is big. Nah, kata sifat di sini tentu kita semua tahu ya, yaitu adalah big. Jadi big itu adalah kata sifat yang berarti besar. Atau jika kalian ingin mendeskripsikan suatu tempat, misal Tanjung Karang, you can use Tanjung Karang Beach is a beautiful beach. Jadi kita banyak menggunakan adjektif dalam menjelaskan sesuatu di descriptive text ini. And then focus on particular thing. Jadi dia hanya fokus menjelaskan pada suatu objek ya, hanya satu objek. Tidak banyak objek yang dijelaskan, tidak berbelit-belit. Jadi descriptive text ini kita hanya cukup menjelaskan satu objek dari awal hingga akhir. Nah, setelah mempelajari apa itu descriptive text, purpose of the descriptive text, structure of the descriptive text, and the linguistic of the descriptive text, we move to the example for the descriptive text ini tersendiri. Jadi ini ya bagian example-nya. Jadi Miss akan bacakan ini. Let me introduce you to my friend. Her name is Sabrina Ananda, but I always call her Sasa. She is my classmate in senior high school. She is 16 years old and lives in Cibubur, Jakarta. Sasa is so pretty, attractive, and fashionable. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and shiny black long hair. Her skin color is fair. Also, she has a slim body and is quite tall. She is 160 centimeters tall. She really have perfect appearance. Sasa really loves to read and watch movies. She is very active at school. She joins basketball club, badminton club, and dance club as her extracurricular activity. She once participated in an inter-school basketball championship. Sasa is smart and friendly. She inspires me to work harder. She often helps me to do my homework and always respect the elders. Everyone loves her and I'm happy to have such a friend like her. Jadi bisa kita lihat ya di sini penulisnya itu hanya menjelaskan satu objek, yaitu temannya yang bernama Sasa. Jadi menurut dia itu Sasa itu adalah orang yang cantik. Bagian di deskripsinya dulu ya kita bacakan. Nah, di sini di deskripsinya itu dia menjelaskan namanya temannya yaitu Sabrina Ananda, tapi dia selalu memanggilnya itu Sasa, dan Sasa itu adalah temannya. Jadi hanya sesuatu yang kecil ya dijelaskan di bagian deskriptif
bagian description ini. Dan dia bilang di sini Sasa itu berumur 16 tahun dan dia tinggal di Cibubur, Jakarta. Nah, di bagian penjelasannya itu dia menjelaskan Sasa ini adalah anak yang menurut dia Sasa ini sangat cantik. Sasa juga orang yang atraktif, fashionable, dan juga Sasa ini punya wajah yang oval, mata yang bulat, dan hidung yang sedikit pesek. Dan dia juga punya rambut yang hitam berkilau panjang. Sasa ini juga memiliki kulit yang putih. Dia juga memiliki badan yang langsing dan lumayan tinggi. Sasa ini bertingginya 160 cm dan dia dan menurut penulis Sasa ini memiliki penampilan yang sangat menarik. Nah, di paragraf ketiga penulis menjelaskan Sasa ini sangat menyukai membaca dan menonton film. Jadi di sini dia menjelaskan tentang kesukaannya Sasa ya. Dan Sasa ini juga orang yang aktif di sekolah. Dia juga join di beberapa beberapa klub basket. Jadi Sasa ini mengikuti ekstrakurikuler basket di sekolahnya. Dia juga mengikuti dance club and her extracurricular activity. She once participated in an inter-school basketball championship. Jadi Sasa ini sering mengikuti lomba juga ya di beberapa pertandingan antar sekolah. Sasa is smart and friendly. She inspires me to work harder. She often helps me to do my homework and always respect the elders. Everyone loves her and I'm happy to have such a friend like her. Jadi di bagian paragraf terakhir ini dia menjelaskan Sasa itu adalah orang yang pintar dan friendly. Jadi dia tuh akrab kepada semua orang. Dia juga Sasa ini juga menginspirasi penulis untuk bekerja keras. Dia juga sering menolong penulis untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dan dia selalu respect kepada orang yang lebih tua. Semua orang menyayangi Sasa dan penulis sangat bangga memiliki teman yang seperti Sasa. Oke, jadi itu adalah contoh dari descriptive text. Bisa kita lihat ya di sini kebanyakan menggunakan kosakata adjektif. Oke, next. Nah, ini dia contoh lain dari descriptive text ini. Kalian bisa menonton videonya ya. My sister's name is Maria, and she is 23 years old and she works in an office. She's tall and has long, brown, wavy hair and she has green eyes. Maria sometimes wears red glasses, and she often reads books in the library. When she doesn't read, you can sometimes find her in the gym. She likes to exercise 2 or 3 times a week. Because she likes to exercise, she is thin, strong, and healthy. She is also a very funny person, and she loves to talk with people and make them laugh, so she has lots of friends. Maria has a big, friendly smile, and I think she is a beautiful person. Everyone loves her and, of course, I am very happy that she is my older sister. Nah, karena kita sudah mempelajari apa itu descriptive text, tujuan dari descriptive text, linguistic features-nya, structure-nya, and the last tadi Mem sudah menjelaskan bagaimana itu contoh dari descriptive text itu sendiri. Dan kita juga sudah menonton video tadi bagaimana itu descriptive text, bagaimana cara membuat descriptive text. Selanjutnya Mem akan memberikan kalian latihan. Nah, ini dia latihannya, yaitu silakan baca teks berikut, then identify the social function of the text and the structure of the text. Kemudian identifikasi fungsi social text dan struktur teksnya.
After that, find the adjective in this text and write. Jadi, kemudian kalian mengidentifikasi fungsi social text dan struktur teks. Setelah itu, temukan kata-kata adjektif dalam teks ini dan tulis arti kata-katanya. Lakukan latihan ini pada buku latihan Anda. Waktunya 10 menit. Nah, karena kalian sudah mengerjakan exercise dari descriptive text dan merasa kalian sudah cukup mengerti apa itu descriptive text dan jamnya juga sudah berakhir, I think the lesson for today is enough. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.